Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Alpama. Saya mahasiswa dari Universitas Teknologi Digital dengan NPM 101-203-72. Di sini saya akan memaparkan hasil studi kelayakan bisnis dari PD Indojaya Teknik. Yang pertama, saya akan memperlihatkan profil dari perusahaan. PD Indojaya Teknik berdiri pada tahun 2018, didirikan oleh Bapak Chen Ching Mio. PD Indojaya Teknik bergerak di bidang manufaktur, khususnya fasilitas pengolahan air di Jawa Barat. Produk yang dijual yakni tangki filter air rumah tangga, tangki filter untuk penyaringan limbah pabrik, dan tangki lamela. PD Indojaya Teknik berlokasi di Jalan Cibaligo, kilometer 2,4, Desa Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat. Ada visi misi. Visi menjadi perusahaan yang berkualitas tinggi pada bidang instalasi pengolahan air dan pengolahan air limbah. Dan misinya yaitu yang pertama, mewujudkan tangki filter yang berkualitas dan ramah lingkungan sesuai dengan standar nasional. Yang kedua, mengutamakan kepuasan customer. Selanjutnya ada perkembangan. Perkembangan perusahaan PD Indojaya Teknik telah bekerja sama dengan beberapa perusahaan seperti PT Kimia Jaya Utama, PT Maju Jaya Internasional, PT Tirta Abadi Lestari, CV Indosari, dan perusahaan lainnya. Di tahun 2023, dengan keadaan ekonomi di Indonesia, saat ini PD Indojaya Teknik mengalami penurunan pendapatan. Yang ketiga ada legalitas dari PD Indojaya Teknik. Tentunya sudah memiliki izin usaha dengan NIB 022-020-187-0247 yang telah diterbitkan melalui sistem OSS pada tanggal 4 Agustus 2020 serta perizinan lokasi yang sudah disetujui oleh Wali Kota Cimahi. Rencana pengembangan dari PD Indojaya Teknik. Rencana pengembangan perusahaan PD Indojaya Teknik harus diperluas jangkauan pasarnya. Rencana perluasan jangkauan pasar ini akan dilakukan di Kabupaten Bandung, karena wilayah ini rata-rata mempunyai perusahaan tekstil dan garmen. Setelah ditelusuri, ada 5 perusahaan garmen dan tekstil di wilayah Kabupaten Bandung, Kecamatan Rancaekek. Sebelum adanya rencana pengembangan, tentunya perusahaan harus meninjau dari aspek pemasaran. Yang pertama, analisis pasar. 1. Market size. Tahun 2021 dengan menghasilkan lebih dari 10 pembuatan produk dan jasa. Yang kedua, market growth. Tahun 2023, PD Indojaya Teknik mengalami penurunan permintaan, namun untuk tahun kedepannya dipastikan ada perkembangan jangkauan pasar. Yang ketiga, market share. Estimasi market share untuk PD Indojaya Teknik adalah 0,8%. Selanjutnya ada segmentasi pasar. Yang pertama, geografis. Di daerah kawasan industri, contohnya daerah Rancaekek, Kabupaten Bandung yang dikelilingi oleh perusahaan-perusahaan tekstil dan garmen. Yang kedua, demografis. Direktur yang rata-rata usia biasanya 30-65 tahun laki-laki ataupun perempuan dengan upah besar minimal 10 juta per bulan. Yang ketiga ada psikografis. Memiliki rasa tanggung jawab dan taat terhadap peraturan. Yang keempat ada behavioral, yaitu loyalitas. Dan selanjutnya ada marketing mix. Yang pertama, strategi produk. Prinsip produk yang berkualitas tinggi dan jika ada kerusakan terjamin dan ada garansi resmi dari pihak perusahaan. Yang kedua, ada strategi harga. PD Indojaya Teknik tidak sembarang mencantumkan harga karenanya dibutuhkan perhitungan yang akurat. Dan yang ketiga, ada strategi promosi. Secara langsung turun lapangan ke wilayah industri dan melalui media sosial. Selanjutnya, teknis dan pengoperasian. Yang pertama, proses produksi. Proses produk hingga menjadi tangki filter air merupakan proses yang panjang dan memakan waktu yang cukup lama. Dalam satu kali pemesanan tangki filter, proses produksinya bisa memakan waktu 5-6 bulan. Selanjutnya ada pengadaan barang. PD Indojaya Teknik ini biasa dilakukan terlebih dahulu perencanaannya seperti bahan-bahan yang diperlukan dan alat-alat apa saja yang dibutuhkan agar tidak kekurangan.
Selanjutnya, mengenai spesifikasi bangunan dan tata letak, PD Indo Jaya Teknik memiliki luas tanah bangunan 156 meter persegi dengan spesifikasi perusahaan 3 lantai. Pada lantai 1 terdapat tempat produksi, dan lantai kedua ruangan gudang dan satu toilet. Nah, di sini terlampir modal investasi. Dengan harga perolehan yaitu nominalnya Rp78.229.166. Dan pada tahun-tahun berikutnya selalu ada peningkatan di setiap tahunnya sampai tahun 2028. Nah, selanjutnya terlampir perhitungan penyusutan dari PD Indo Jaya Teknik. Nah, sekarang ada modal operasi kerja dari PD Indo Jaya Teknik. Total biaya bahan baku yaitu Rp48.750.000. Untuk total biaya tenaga kerja langsung yaitu Rp147.840.000. Total biaya overhead pabrik yaitu Rp56.728.560. Total biaya produksi yaitu Rp253.318.560. Dan yang terakhir adalah total biaya administrasi umum dan penjualan, yaitu totalnya Rp933.933.153 dengan total yaitu Rp1.187.251.713.000. Selanjutnya ada payback period. Asumsi syarat pengembalian 5 tahun. Terlihat dari tabel tersebut, payback periodnya yaitu 3 tahun 7 bulan. Hasil menunjukkan bahwa lamanya pengembalian investasi dari perusahaan PD Indo Jaya Teknik adalah 3 tahun 7 bulan, yang menyatakan bahwa pengembalian investasi dari usaha ini jauh lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan, yaitu 5 tahun. Berarti, menurut kriteria dari metode ini, usaha tersebut layak untuk dilaksanakan. Dengan kata lain, investasi ini menguntungkan investor. Kemudian, perhitungan net present value. Total dari net present value yaitu Rp113.429.789,15. Dapat diketahui bahwa jumlah NPV dari perusahaan PD Indo Jaya Teknik ini adalah Rp113.429.789,15. Hasil ini menunjukkan bahwa usaha yang sedang dijalankan perusahaan ini layak untuk dikembangkan. Selanjutnya, perhitungan internal rate of return. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai NPV 1 adalah Rp113.489.789,149 dan NPV 2 adalah Rp74.872.191,37. Adapun cara perhitungan IRR adalah sebagai berikut. IRR sama dengan 14 ditambah 2,45 sama dengan 16,46%. Angka ini lebih besar dari tingkat suku bunga yaitu 10%, yang berarti modal yang ditanamkan dalam usaha akan menguntungkan di masa yang akan datang. Dari segi IRR, usaha pengembangan ini layak dilaksanakan. Dan sekarang ada kesimpulan. Jadi, kesimpulan yang pertama, aspek pemasaran dan aspek teknis menunjukkan usaha yang dilakukan oleh perusahaan PD Indo Jaya Teknik cukup layak untuk dikembangkan dengan memperluas jangkauan pasarnya untuk mendapatkan penjualan lebih besar lagi. Kesimpulan yang kedua, aspek keuangan menunjukkan perusahaan PD Indo Jaya Teknik ini dikatakan layak dengan umur proyek selama 5 tahun, analisis kriteria kelayakan menghasilkan payback period selama 3 tahun 7 bulan, nilai net present value sebesar Rp113.429.789, nilai profitability index PI sebesar 3,42% dan internal rate of return sebesar 16,46%. Dan yang terakhir, ada saran dari hasil diskusi kami. Saran yang pertama, untuk dari aspek pemasaran agar dapat diperluas lagi untuk penawaran penjualan agar dapat memaksimalkan pendapatan perusahaan. Saran yang kedua, dari aspek produksi untuk lebih mengembangkan teknologi ke arah yang lebih modern agar proses produksi lebih efisien dan diperlukan
dokumentasi untuk memberikan informasi pada pembeli sampai mana proses pembuatan yang sedang dilakukan. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk yang mendengarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.